diputus siang ini 10 Agustus 2023 putusan yang di PK itu adalah terakhir putusan kasasi nomor 487 K garis miring TUN garis miring 2022 tanggal 29 September 2022 yang amarnya menolak kasasi. Kasasi ini dimintakan atas putusan PT TUN Jakarta nomor 35 B 2022 PT TUN Jakarta tanggal 26 April 2022 yang menguatkan putusan PT TUN, dan putusan PT TUN itu atas putusan Petun Jakarta nomor 150 G garis miring 2021 Petun Jakarta tanggal 23 November 2021. Gugatan tidak dapat diterima, kewenangan absolut TUN. Kalau Denny Indrayana masih memiliki rasa malu, tetapi selama ini gencar melontarkan tudingan jahat yang sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya, putusan MA semacam itu jelas dirasakan sebagai tampolan yang sangat keras dan dahsyat. Bahkan bisa mempermalukan dirinya sebagai sosok yang mengaku dirinya sebagai seorang guru besar hukum tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tamat sudah upaya Muldoko yang disebut-sebut bakal melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat setelah Mahkamah Agung atau MA memutuskan menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan Kepala Staf Presiden Muldoko untuk merebut kepengurusan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. MA menilai sengketa Partai Demokrat yang diajukan peninjauan kembali atau PK oleh Muldoko dan Joni Allen Marbun merupakan urusan internal Partai Demokrat sehingga harus diselesaikan dulu melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Namun tegas Soeharto, juru bicara atau Humas MA, hingga gugatan PK didaftarkan ke MA, mekanisme melalui Mahkamah Partai Demokrat belum ditempuh kubu Muldoko. Perkara nomor 128 PK garis miring TUN garis miring 2023 tersebut diadili oleh Ketua Majelis Yusran, anggota Majelis 1 Luli Tri Cahyaningrum, anggota Majelis 2 Cerah Bangun, Panitera Pengganti Ade Irawan, dan diputus pada hari Kamis 10 Agustus 2023. Selain itu, Muldoko dan Joni Allen Marbun juga dihukum membayar biaya perkara pada peninjauan kembali atau PK sebesar 2,5 juta rupiah. Perkara peninjauan kembali nomor 128 PK TUN 2023 telah diputus dengan pihaknya. Pemohonnya tadi sudah disebutkan, termohonnya sudah disebutkan, dengan objek sengketanya surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor MHH.01.01 perihal jawaban atas permohonan kepada 1. Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Muldoko MSI, 2. Dr. Hewan Joni Allen Marbun MM tertanggal 31 Maret 2021. Majelis yang menyidangkan adalah 1. Dr. Haji Yusran SHMHUM selaku Ketua Majelis, 2. Dr. Cerah Bangun SHMH anggota Majelis 2, dan 3. Hajah Luli Tri Cahyaningrum SHMH anggota Majelis 1. Diputus siang ini 10 Agustus 2023 putusan yang di PK itu adalah terakhir putusan kasasi nomor 487 K garis miring TUN garis miring 2022 tanggal 29 September 2022 yang amarnya menolak kasasi. Kasasi ini dimintakan atas putusan PT TUN Jakarta nomor 35 B 2022 PT TUN Jakarta tanggal 26
April 2022 yang menguatkan putusan PT Tun, dan putusan PT Tun itu atas putusan Petun Jakarta nomor 150 G garis miring 2021 Petun Jakarta tanggal 23 November 2021. Gugatan tidak dapat diterima, kewenangan absolut Tun. Nah, berdasarkan pendapat dari majelis bahwa walaupun objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, Yunto pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Akan tetapi pada hakikatnya sengketa AFWO merupakan masalah penilaian keabsahan kepengurusan Partai Demokrat antara penggugat dan tergugat dua intervensi, sehingga merupakan masalah internal Partai Demokrat yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Sampai saat gugatan AFWO didaftarkan, mekanisme melalui Mahkamah Partai Demokrat belum ditempuh oleh penggugat, bahwa novum yang diajukan para pemohon peninjauan kembali tidak bersifat menentukan sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi. Pendapat tersebut berakhir dengan amar. Amarnya 1, menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali. 2, menghukum para pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000. Demikian yang bisa kami sampaikan terhadap perkara nomor 128 PK Tun 2023. Terima kasih. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, keputusan Mahkamah Agung menolak PK Kubu Muldoko atas kepemimpinan Partai Demokrat AHY jelas sangat bertolak belakang dengan teriakan yang selama ini gencar digembar-gemborkan oleh Profesor Denny Indrayana dari negeri Kanguru, Australia. Seperti telah dilansir banyak media di akun media sosialnya, guru besar yang dikenal tukang ngibul yang arogan, keras kepala, dan merasa paling benar itu berulang-ulang menuduh Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran konstitusi dengan memanfaatkan instrumen hukum untuk melumpuhkan lawan politik. Terkait perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai misalnya, ia mengaku mendapatkan info dari sumber yang sangat kredibel dan terpercaya kalau putusan MK diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Padahal MK sama sekali belum pernah menyampaikan putusan tersebut. Ia juga menggelontorkan isu perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dan pengajuan PK Muldoko terkait sengketa Partai Demokrat yang diduga ditukar guling dengan korupsi mafia peradilan di Mahkamah Agung. Jika Demokrat berhasil dicopet, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Lantaran dianggap membocorkan rahasia negara, Denny Indrayana pun dilaporkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ke organisasi advokat tempat ia bernaung dan akhirnya dipecat sebagai anggota.
Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 melalui akun Twitternya @denny_indrayana, Profesor Denny kembali bikin gaduh dengan bikin tweetan bertajuk "Cawe-cawe Jokowi menjegal ABW, mau ribut menunda pemilu" dengan judul "Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK". Dalam tweetannya itu, Denny mengungkapkan bahwa Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna. Beberapa diantaranya adalah Jokowi membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK terkait dugaan korupsi Formula E. Mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan menyempurnakannya dengan berbohong kepada publik. Belum puas memanjakan syahwat kebenciannya kepada Presiden Jokowi, Denny juga pernah berkirim surat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar menghentikan kejahatan politik Jokowi yang akan menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan, dan membantu Muldoko untuk mencopet Partai Demokrat. Lantaran suratnya tak digubris Megawati, lantas ia pun mengirim surat terbuka kepada DPR agar melakukan inisiasi hak angket untuk memanggilkan Presiden Jokowi karena dianggap telah melakukan pelanggaran konstitusi. Yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam Pancasila. Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Pancasila, selamat bulan Bung Karno. Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014, Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani. Saat ini, keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya, bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda. Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu, saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik, agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif. Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya dalam soal sistem pemilu legislatif antara proporsional tertutup atau terbuka dibelokkan menjadi wacana politik yang dapat berakibat penundaan pemilu. Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai, sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Suryadi. Saat ini, KSP, Kepala Staf Presiden Muldoko, tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi ini bukan konflik internal. Ini pihak eksternal. KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa. Jika modus Muldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam. Demikian juga pendukung baca pres yang dirugikan. Saya lihat Ibu paling tegas menolak Presiden 3 periode. Lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa. Silakan
Ibu cek informasi ini dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu yang nyata-nyata melanggar konstitusi. Melbourne, 2 Juni 2023. Sudah sering saya jelaskan, ada kasus pembegalan Partai Demokrat, Muldoko Gate. Lebih parah dari Watergate di Amerika Serikat, yang menyebabkan Presiden Richard Nixon akhirnya mundur untuk menghindari pemecatan karena berusaha menyadap kantor Demokrat di masa kampanye pemilihan presiden tahun 1972. Pembegalan Partai Demokrat dikatakan adalah hak politik Muldoko. Ini logika yang sangat keliru. Pembegalan atau dalam bahasa Romi adalah pencopetan partai adalah kejahatan, bukan hak politik. Dalam konteks hak asasi manusia, ini adalah pelanggaran atas hak berserikat, hak berorganisasi, hak berpartai politik. Dan karenanya Presiden Jokowi melakukan pembiaran atau by omission, membiarkan kejahatan, bukan memberikan hak untuk berpolitik kepada Muldoko. Jadi hari ini kita belajar logika sederhana. Satu, yang terjadi bukanlah penyertaan modal kepada anak-anak presiden, tapi adalah suap kepada presiden yang memperdagangkan pengaruh, trading in influence. Dua, yang terjadi bukan pemberantasan korupsi, tetapi justru adalah menghalangi pemberantasan korupsi terhadap teman koalisi. Dan itu melanggar pasal 21, obstruction of justice. Ini masuk korupsi. Sebagaimana yang ketiga, Muldoko Gate itu bukanlah hak berpolitik, tetapi adalah pelanggaran hak berserikat, hak berorganisasi, dan karenanya juga bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Jadi, di negeri Konoha, ulangi, di Indonesia, memang kita harus mulai lagi melatih logika-logika politik sederhana, simple logic, agar kita tetap menjadi orang yang berpikir sehat. Jokowi bukan hanya bisa dimakzulkan, tetapi sebenarnya wajib diberhentikan. Namun pada akhirnya terbukti kalau semuanya tudingan Denny Indrayana yang juga bakal caleg Partai Demokrat itu hanya pepesan kosong setelah MA dengan tegas menolak PK kubu Muldoko. Semua nyinyiran dan serangan jahat yang gencar digelontorkan Denny Indrayana dari Australia kepada Presiden Jokowi terbukti hanya ngibul bahkan fitnah. Kalau Denny Indrayana masih memiliki rasa malu tetapi selama ini gencar melontarkan tudingan jahat yang sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya, putusan MA semacam itu jelas dirasakan sebagai tampolan yang sangat keras dan dahsyat. Bahkan bisa mempermalukan dirinya sebagai sosok yang mengaku dirinya sebagai seorang guru besar hukum tata negara. Nah, untuk menebus dosa dan kesalahannya selama ini, sekali lagi kalau memang masih memiliki rasa malu, Denny Indrayana akan lebih gentle dan ksatria kalau dia mau meminta maaf secara terbuka khususnya kepada Presiden Jokowi melalui berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial, kapok bertobat dan menyatakan istirahat dan sekaligus berhenti menjadi pengamat politik selama-lamanya, setelah itu tutup akun. Namun kalau memang rasa malu sudah tak tersisa dalam kubangan nuraninya, bahkan selalu memonopoli kebenaran, tetap arogan, sok tahu tetapi baperan dengan menuduh orang yang tak sejalan dan berbeda pendapat dengan dirinya, dengan diksi argumen ad hominem, silahkan Denny Indrayana terus menebarkan insinuasi, berhalusinasi, melakukan agitasi, provokasi, dan propaganda sebagai demagog bertabiat megalomaniak yang selalu menganggap dirinya sebagai orang besar dan berpengaruh, yang merasa memiliki hak untuk menyebarkan kabar bohong dan hoax, untuk memanjakan syahwat kebencian kepada pihak lain.
Meskipun demikian, secara pribadi saya sangat berharap hal itu tidak terjadi pada sosok seorang Denny Indrayana. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.